menjadi manusia. Firman jadi manusia. Di antara kita ada hidup dalam manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus datang, Yesus kau juru selamat. Di antara kita ada hidup dalam manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus kau juru selamat. Yesus kau juru selamat. Amin.
Waktunya kami beri hati mendengarkan firman Tuhan. Sebelum hamba berkatakan firman-Mu, Roh Kudus ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Roh Kudus ambil alih pendengaran kami, pandangan kami, hati kami, angan-angan seluruh Tuhan. Tubuh jiwa roh kami diambil alih oleh Roh Tuhan, sehingga firman Tuhan hari ini boleh menjadi bagian yang sangat terpenting dalam hidup kami. Para spirit dari surga, pengurapan Tuhan menjadi bagian hamba-Mu, mengurapi kata-kata firman Tuhan, sehingga setiap yang disampaikan hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tetapi boleh berdampak atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Semua tekanan-tekanan intimidasi, kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang mencuri benih firman Tuhan, mengarahkan pikiran perasaan kami, pandangan kami keluar daripada setiap pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami taklukkan kuasanya, dan biarlah Tuhan Roh Kudus sendiri mengendalikan pemberitaan firman Tuhan ini. Hormat pujian hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur siap mendengar firman Tuhan dan siap memperkatakan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua yang sangat dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, saudara, terima kasih buat gembala sidang suami istri yang saya tidak tahu kaget apa Om Paul beri kesempatan saya menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tapi pada intinya saya bersyukur pada Tuhan. Kemarin bulan kemarin saya beribadah di Pekamar Ninjal Jalan Suci. Puji Tuhan sudah punya rumah ibadah sendiri, sudah plafonan, sudah keramik. Puji Tuhan, hari ini saya datang di sini sudah punya rumah ibadah sendiri, tinggal finishing. Ya, kenapa saya bersyukur? Karena dua gereja ini juga direkomendasikan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Immanuel yang saya gembalakan. Jadi kan ada syarat di Kementerian Agama kalau mau beraktivitas minimal 3 gereja memberikan surat dukungan begitu. Sehingga puji Tuhan, walaupun kita tahu bahwa banyak tantangan dan tekanan, tetapi selama pekerjaan Tuhan itu maunya Tuhan, tidak satupun manusia yang bisa menahan. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Perlu saya perkenalkan diri lagi atau cukup Om Paul? Iya, saya pendeta muda ya. Kalau di Gereja Aliran Pentakosta kan pendeta PDM, pendeta muda. Saya pendeta muda, tapi bukan karena saya muda jadi pendetanya muda, bukan. Pendeta muda Samuel John Penton sudah punya istri orang Timur, kali ini Sumba Timur, saya orang Timur begitu. Ya. Punya 3 anak yang pertama sudah kemarin sarjana teologi, anak yang kedua SMA kelas 3, anak yang ketiga perempuan SMA kelas 1. Sekarang dalam tugas tanggung jawab sebagai gembala sidang di Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Immanuel Kalabahi. Dari Gereja Bethlehem naik itu sebelum masuk Simpang 4 ada gereja tanpa nama, tidak pakai papan nama di situ, yaitu gereja yang saya gembalakan. Ya, demikian saudara-saudara. Mungkin Bapak Ibu bisa ketemu saya di mana, bisa tidak terlalu resmi bilang Pak Pendeta, tapi bisa saja om, bisa saja kakak, bisa saja adik, anak, begitu, tidak apa-apa. Yang penting semua itu membuat kita berdekatan atau saling dekat satu sama lain, ya puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini beberapa bulan ini saudara-saudara hampir jadwal pelayanan saya terlalu penuh sampai kemarin tanggal 12 saya masih melakukan pelayanan KKR Natal dan aksi sosial di Kopa Desa Mauguru. Hampir tiap hari itu saudara-saudara kami jalani dengan
banyak pergumulan sehubungan dengan pelayanan Tuhan percayakan. Tapi saya melihat satu kondisi yang perlu saya sampaikan kepada saudara hari ini tentang bagaimana kita menjadi orang-orang yang siap. Karena saudara-saudara melihat semua situasi dan kondisi yang terjadi sekarang ini, saya lihat belum begitu banyak gereja umat Tuhan yang siap. Nah, saudara, sehingga hari ini perlu saya sampaikan kepada kita di dalam firman Tuhan hari ini, tema berbicara tentang bersiap. Nanti saya akan sampaikan 4 bagian di dalam hal apa kita harus bersiap. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang bersiap itu sama dengan sedia dengan tujuan untuk menghadapi sesuatu. Jadi kalau misalnya contohnya begini, sebentar lagi musim hujan, berarti yang perlu kita sediakan adalah payung. Ya, contohnya seperti itu. Jadi sebentar saya sampaikan kepada kita 4 hal yang menjadikan kita untuk harus bersiap menghadapi itu. Karena itu mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan hari ini. Sekali lagi, bersiap sama dengan bersedia. Bersiap sama dengan sedia untuk siap untuk melakukan atau menghadapi sesuatu yang terjadi di hadapan kita. Yang pertama, saudara-saudara, kita akan lihat dalam 2 Timotius pasal 3. Siap yang pertama, kita lihat dalam 2 Timotius pasal 3. Kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Siap yang pertama, Bapak Ibu, adalah siap menghadapi keadaan manusia yang terjadi di akhir zaman. Sekali lagi, Bapak Ibu, siap yang pertama adalah siap menghadapi keadaan manusia yang terjadi pada akhir zaman. Alkitab dengan tegas berkata hari ini bahwa pada akhir zaman nanti satu keadaan terjadi pada manusia, dan ini tidak tertutup kemungkinan bagi orang-orang yang percaya, saudara. Di situ dikatakan bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, memfitnah, dan begitu banyaknya, saudara, keadaan-keadaan manusia yang sudah digariskan oleh firman Tuhan bahwa akhir zaman maka kondisi manusia-manusia ini akan terjadi. Nah, terus kita siapnya apa? Kita harus bersiap diri, saudara-saudara, menghadapi kondisi atau keadaan manusia akhir zaman ini, sehingga kalau bisa kita jangan sampai pada keadaan yang demikian, saudara, tetapi kita bisa tetap memposisikan diri kita sebagai orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin, saudara. Alkitab dengan jelas berkata di dalam ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Artinya orang-orang ini, saudara-saudara, orang yang suka menjelekkan orang yang suka tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, tidak mau berdamai, saudara, tidak mengasihi, berontak, dan lain-lain sebagainya. Orang-orang ini ternyata juga ada dalam gereja. Alkitab berkata mereka secara lahiriah menjalankan ibadah, artinya mereka juga beribadah. Tetapi dampak pengaruh daripada ibadah itu tidak terjadi atas diri mereka. Ini yang susah, saudara. Sekali lagi, ini yang susah. Kalau saudara dapati di dalam hidup, dalam keberadaan kita, di lingkungan masyarakat, lingkungan pekerjaan, lingkungan di mana keluarga dan lain-lain sebagainya, saudara, kalau dapati keadaan manusia pada akhir zaman terjadi di dalam diri daripada seseorang, saudara, mari saudara-saudara kita berusaha dalam diri kita
supaya selalu senantiasa ada self correction di dalam diri kita. Selalu mengkoreksi diri kita, selalu memeriksa hidup kita. Jangan sampai di dalam semua yang disebutkan dalam keadaan manusia akhir zaman, saya juga ada di sana. Kalau orang tidak suka berdamai, jangan sampai itu pun saya juga ada di sana. Ada masalah-masalah dalam hubungan suami istri, keluarga, kakak adik, saudara dan lain-lain sebagainya tidak mau berdamai, saudara. Ada satu, saya dalam pengembangan ada satu contoh yang saya sampaikan pada saudara begini. Ada seorang ibu yang tidak bisa menerima anak mantunya. Ini saudara, kebetulan saya menyelesaikan itu, dia katakan begini, saudara. Anak mantunya itu dulu begini, dia katakan begini, lu sampai sekarang saya tidak mengakui engkau sebagai anak mantu. Jadi saya ini bingung, saudara. Padahal urusan adat dia saya juga ikut, korbannya habis-habisan. Tetapi saudara-saudara, di hadapan saya itu berkata demikian. Jadi saya katakan ini, loh mama, kalau model begini bisa masuk surga tidak? Karena Alkitab berkata bahwa saudara-saudara, mereka itu tidak mau berdamai, saudara. Nah, kondisi-kondisi keadaan seperti yang saya saksikan sebenarnya tidak boleh terjadi karena ini bagian daripada kehidupan orang-orang akhir zaman. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini, coba cek diri saudara. Jangan sampai ada yang sombong, jangan sampai ada yang suka memfitnah orang. Kalau anak-anak mungkin suka berontak terhadap orang tua, orang muda, mungkin tidak tahu terima kasih, tidak pedulikan agama, tidak mengasihi, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang. Kalau ini ada kesempatan, Tuhan masih beri buat kita untuk merubah semua yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita ini tujuannya ke surga. Ada yang hari ini tidak mau ke surga, bisa angkat tangan. Kalau Anda semua ke surga, yang saya sampaikan ini adalah undang-undang kerajaan surga. Hukum saudara masuk surga. Kalau saudara bilang, Bapak itu Bapak Pendeta punya tugas ngomong, tapi saya ya dengan saya, Bapak tidak rasa, saya ngerasa, sehingga saya akan dendam dia 7 turunan. Silakan jalan Ibu, silakan jalan Bapak, surga tidak akan menjadi bagianmu. Susah saudara-saudara. Kalau kita mau masuk surga, saudara, harga diri kita. Kemarin saya sampaikan firman Tuhan di Kopa, saudara. Karena saudara-saudara, sekarang ini orang lebih sering mengkultuskan seorang manusia jadi panutan. Saya katakan itu salah. Mari kita belajar, saudara-saudara, untuk belajar kepada Maha Guru kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan ini juga saya sampaikan waktu Natal di SMA Negeri 2 di Mola di sebelah, saudara. Bahwa saudara-saudara, belajarlah kepada Maha Guru Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam rupa Allah meninggalkan, mengesampingkan semua kealahannya, ketuhanannya ditinggalkan, dan dia mengambil rupa seorang hamba, bahkan merendahkan diri, sangat rendah sekali. Padahal dia raja di atas segala raja. Tapi saudara-saudara, sekarang pendeta yang namanya saya hamba Tuhan, hamba Tuhannya lebih hebat dari Tuhannya, saudara. Tuhannya bisa cuci kaki jemaat, saudara. Tapi hamba Tuhannya tidak bisa. Tas Pak Pendeta harus dibawa orang, tidak bisa, saudara. Kondisi saudara-saudara, manusia pada akhir zaman ini, saudara, kita harus siap menghadapi. Saya minta kita siap karena apa, saudara? Karena kita harus berhadapan dengan kondisi, menghadapi keadaan-keadaan manusia seperti yang dinubuatkan oleh firman Tuhan ini, supaya kalau bisa, saudara, keadaan itu jangan terjadi dalam diri saya, keadaan itu jangan terjadi dalam diri saudara semua. Amin. Amin, saudara. Ya, saudara harus belajar mengaminkan firman Tuhan supaya hal itu terjadi di dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, saudara-saudara, Lukas pasal 3 ayat yang ke-17. Siap yang kedua. Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Alat penampis sudah di tangan Tuhan Yesus, di situnya. Alat penampis sudah di tangan Tuhan Yesus untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Yang kedua, saudara-saudara,
Gereja, orang percaya, saya dan saudara harus siap menghadapi penampian gereja Tuhan di akhir zaman, saudara. Kita harus siap menghadapi penampian gereja Tuhan di akhir zaman. Saudara tahu tampi, saudara? Ya, bahasa kasarnya nyiru, saudara. Kalau mau masak nasi, saudara ambil beras, saudara tampilkan ayam-ayam begini, saudara. Yang kulit, yang debu akan keluar, yang isi akan tinggal. Saudara-saudara, Alkitab berkata, nanti di akhir zaman nanti Tuhan Yesuslah kepala gereja akan menampi gereja Tuhan. Orang-orang percaya akan ditampi dengan banyak masalah. Harus siap, saudara-saudara. Orang percaya yang kekanak-kanakan, saya katakan suka tahan diri, suka meleset, saudara. Saya sering melihatkan penggembalaan ini, saudara. Saya gembala belum terlalu lama, tetapi untuk karena saya anak gembala itu sudah terlalu lama sekali, saudara. Saya sekarang umur 49 tahun. Itu terlalu banyak penggembalaan, masalah-masalah yang dihadapi oleh gembala sidang, saudara. Jemaat, saudara-saudara yang dewasa, saudara, saya kasih contoh tadi. Jemaat yang dewasa, orang percaya yang dewasa, ketika ditampi dengan berbagai tampi itu sakit, saudara. Tampi itu digoyang, tampi itu, saudara, banyak masalah, tampi itu diayak, saudara-saudara. Tetapi yang ringan, saudara, kerohanian yang ringan, kerohanian yang kecil, kerohanian yang kekanak-kanakan, saudara, akan terbuang keluar. Tetapi kerohanian yang dewasa tetap akan tinggal, saudara. Gereja Tuhan punya kemenangan iman ini, Tuhan punya, Paul punya, saudara. Gereja Pantekosta Tuhan punya, saudara. Gereja apapun Tuhan punya. Dan Tuhan punya cara di hari yang terakhir adalah, saudara, alat penampis sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikan. Gereja tempat pengirikan. Sebentar, saudara, dan saya akan dibersihkan. Siapa yang akan tetap berdiri, tetapi siapa yang akan terlempar keluar. Dan kalau terlempar keluar itu Kristen yang kerohanian kekanak-kanakan, saudara. Saudara harus kuat, siap ditampi. Siap ditampi. Siap, saudara-saudara. Baru sering jadi pendeta itu, gembala itu jadi ukuran. Baru melihat kekurangan gembala sudah tidak suka. Saudara, saya sering berpikir sampai kepada jemaat Tuhan ini. Woi, lu yang suka protes gembala, malaikat itu makhluk roh saja, itu saja buat salah orang usir dari surga kok. Ada satu kesaksian, ada bapak satu, saudara, kurang hati dengan saya. Saya tidak tahu, tidak pernah diceritakan, saudara. Tapi terus tidak gereja, saudara. Jadi padahal ini sudah punya cucu loh, saudara. Jadi saya juga bingung, orang ini sebenarnya ada masalah apa. Saya ingat-ingat saya tidak pernah membuat satu kesalahan terhadap orang ini. Tapi namanya saya menilai diri saya sendiri, jangan sampai bagi mereka saya ada kesalahan. Ternyata, saudara-saudara, waktu saya tidak tahu di mana itu, saudara, katanya lagi dibagi permen, saudara. Jadi mereka lagi berdiri rame-rame, saya bagi permen, tapi katanya tidak sampai ke dia, tidak kasih ke dia. Kurang hati, saudara. Masa satu orang tua berdiri di situ, Bapak Gembala bisa bagi permen tidak kasih? Saudara, tidak gereja cukup lama. Saya juga malas tahu, saudara. Akhirnya tiba-tiba dia sakit. Dia sakit, saudara, sampai agak sekarat. Mulai coba panggil hamba Tuhan lain, pembantu saya yang lain, saudara. Akhirnya saya tegur mereka dengan keras. Seberapa banyak 220-an jemaat ada di GPD Immanuel, itu tanggung jawabnya kepada pendeta muda Samuel Peter. Tidak semua orang, jiwanya tanggung jawab saya. Akhirnya, saudara-saudara, begitu saya datang, Bapak Gembala, saya salah. Saya pujuk sekali, saudara. Kekanak-kanakan sekali, Bapak Gembala, saya salah. Tolong jangan marah saya. Istrinya mulai marah begini. Nasihat suami, Bapak, ini kita punya gembala, kita sudah angkat untuk jadi gembala. Saya stop bicara. Kamu tidak angkat saya jadi gembala, tapi Tuhan yang tetapkan saya jadi gembala. Kalau kamu angkat saya jadi gembala, kamu suka-suka, tapi Tuhan yang angkat saya jadi gembala. Saudara-saudara,
Saya lihat lucu sekali, cuma bermain tidak mau beribadah, saudara. Nanti sekarang Bapak Gembala saya salah hanya karena bermain, saudara. Kristen kekanak-kanakan, Tuhan akan tampi gerejanya dengan banyak masalah, banyak goncangan-goncangan akan terjadi, saudara-saudara. Sekali lagi Bapak Ibu, banyak goncangan-goncangan akan terjadi, tetapi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, saudara, itu mereka akan tetap tinggal, saudara. Mereka akan tetap tinggal. Kita ini menjadi warga kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin, saudara. Sehingga goncangan boleh terjadi, tapi semua goncangan saya katakan kepada saudara, mulai mungkin dalam diri kita, mungkin mulai dalam rumah tangga kita, mulai dalam keluarga kita, sampai kepada persekutuan. Goncangan apapun terjadi, masalah apapun terjadi, saudara-saudara, tetapi lihatlah dari kacamata rohani. Jangan sampai ini bentuk penampian Tuhan atas diri saya. Kalau itu bentuk tampian Tuhan atas diri saudara, maka harus memiliki sikap tetap di dalam Tuhan. Yang ketiga, Yoel pasal 2 ayat 28. Kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Jadi siap yang pertama itu siap menghadapi keadaan manusia akhir zaman. Siap yang kedua adalah siap menghadapi penampian gereja Tuhan. Siap yang ketiga, Yoel pasal 2 ayat 28, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Yang ketiga, saudara-saudara, gereja saya dan saudara, orang percaya harus siap menghadapi dan mengalami lawatan Tuhan atas gerejanya, saudara-saudara. Lawatan Roh Kudus atas gerejanya sebagai persiapan gereja dibawa oleh Tuhan. Amin. Saudara, orang sudah banyak hamba Tuhan sudah mulai menyatakan bersiaplah untuk masuk pencurahan Pentakosta ketiga, saudara. Dan ini yang saya sampaikan hari ini, saudara, bahwa kita harus siap menghadapi dan mengalami lawatan Tuhan, lawatan Roh Kudus atas gerejanya. Sebelum gereja Tuhan dibawa dalam peristiwa rapture atau peristiwa pengangkatan gereja, saudara, itu harus terjadi dulu lawatan Tuhan besar-besaran. Bahwa firman Tuhan berkata, 2 bagian roh Tuhan akan dicurahkan, hujan awal, hujan akhir, saudara. Ada kebangkitan gereja yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan di dalam kondisi begitu banyak goncangan, tapi gereja Tuhan akan bangkit karena lewat, saudara-saudara, curahan Roh Kudus di akhir daripada akhir zaman ini. Sekarang tinggal saudara dan saya siap masuk lawatan Tuhan atau tidak. Kita siap masuk lawatan Tuhan atau tidak, ini yang menentukan, saudara. Karena itu saya katakan hari ini harus siap menghadapi dan mengalami lawatan Roh Kudus untuk mempersiapkan gerejanya berjumpa dengan Tuhan di dalam peristiwa pengangkatan. Saya sampaikan pada saudara, kedatangan Tuhan itu, saudara-saudara, dalam 2 tahap. Tahap yang pertama, Alkitab berkata begini dalam kitab Tesalonika, pada waktu tanda diberi, Tuhan Yesus sendiri turun dari sorga, dan orang-orang yang mati dalam Tuhan lebih dahulu bangkit. Terus kita yang masih hidup sampai pada zaman itu diubahkan dalam tubuh kemuliaan, sama-sama diangkat naik bertemu Tuhan di angkasa. Dan di sana kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Di bagian lain Alkitab dalam kitab Injil katakan begini, ketika anak manusia datang seperti kilat memancar dari timur ke barat, maka akan ada tanda anak manusia di langit, dan semua mata termasuk orang-orang yang menikam dia akan menyaksikan anak manusia itu turun dengan segala kuasa dan kemuliaannya, saudara. Jadi kedatangan Tuhan tahap yang pertama, saudara, Tuhan turun dari sorga, orang percaya diangkat naik, saudara, bertemu di awan-awan, saudara, bertemu di angkasa. Itu namanya peristiwa
rapture atau pengangkatan gereja Tuhan. Tahap yang kedua, dia datang dengan segala kemuliaannya, saudara-saudara. Sekali lagi, Tuhan Yesus datang dengan segala kemuliaannya, dan Alkitab mencatat di dalam kitab Sakaria, dia akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, dan bukit itu akan terbelah menjadi dua, dan terjadi, saudara-saudara, perang akhir zaman yang disebut perang Armageddon, saudara. Saya sudah melihat tempatnya waktu kami naik, saudara, menuju ke tempat gereja Transfigurasi, di mana Tuhan Yesus berubah wujud dalam tubuh kemuliaan, saudara. Sementara kami naik karena gunungnya agak tinggi, saudara, target kami katakan, coba kalian lihat ke bawah. Di bawah itu, saudara, hamparan dataran yang tidak ada batasnya, sejauh mata memandang. Dan dia katakan, itulah lembah Megido. Akan terjadi peperangan terakhir yang namanya perang Armageddon. Karena terjadi lembah Megido, Tuhan akan berperang dengan nabi-nabi palsu, para antikris, dan disitulah terjadi kekuasaan Tuhan mengalahkan mereka, saudara. Dan itu sesuatu hal yang pasti, saudara. Dan Tuhan akan masuk melalui pintu gerbang timur kota Yerusalem yang sampai hari ini belum dibuka, Golden Gate, saudara. Tuhan akan masuk di sana membentuk kerajaan 1000 tahun dan milenium baru yang berkerajaan di Yerusalem. Kalau ada pengajaran bahwa nanti bumi akan direnovasi, saudara, tidak. Bumi tidak direnovasi. Alkitab kita jelas, langit dan bumi yang ada akan lenyap di hadapan Tuhan. Tuhan sudah menyediakan langit dan bumi yang baru. Amin, saudara. Saudara harus siap mengalami lawatan Roh Kudus supaya kita siap dibawa oleh Tuhan. Saudara jangan pernah masuk, sekali lagi saya katakan hari ini, jangan pernah berpikir untuk masuk, biar saya masuk masa 3,5 tahun, 1 masa, 2 masa, setengah masa. Engkau tidak akan tahan, saudara. Salah satu cara untuk saudara bisa bebas daripada penganiayaan antikris adalah harus keluar daripada masa itu. Cara keluarnya adalah siap diangkat oleh Tuhan, saudara. Nanti kita akan berpisah, saudara. Kemenangan iman, saudara, semua baku sayang. Gereja Pantekosta jemaat semua baku sayang. Tapi saudara-saudara, nanti akan terjadi perpisahan. Karena itu, saudara-saudara, kalau Alkitab berkata, Yoel pasal 2:28, nanti hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya, buang diri, bawa diri, masuk di dalam, saudara, kegerakan Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang siap yang akan dibawa oleh Tuhan. Kalau saudara acuh, malas tahu, masa bodoh dengan kegerakan Tuhan di hari-hari ini, saudara akan susah, akan tertinggal, saudara, akan masuk dalam masa Great Tribulation. Susah, saudara. Itu sangat susah. Sekali lagi saya katakan, sekarang saja sudah mulai susah, saudara, apalagi pada masa itu. Yang terakhir, nanti saya akan sambung dengan yang terakhir ini. 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 27. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan sama seperti telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Maha Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya. Dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang telah menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak
dan di dalam Bapa. Saudara-saudara, yang ketiga, yang keempat, yang terakhir adalah kita harus siap menghadapi saudara-saudara roh-roh antikris yang bekerja di akhir zaman ini. Kita tidak bisa menjadi orang bodoh saudara di dalam menjalani kehidupan, terutama kehidupan rohani. Tetapi kita harus menjadi orang yang cerdas, orang yang memiliki hikmat, kebijaksanaan saudara untuk menyikapi semua hal yang terjadi di hari-hari ini. Menghadapi roh antikristus. Saya sampaikan kepada saudara, ada pertemuan yang terjadi di Abu Dhabi, saudara-saudara, dan di situ pertemuan para tokoh-tokoh agama internasional, saudara, dan mereka memutuskan untuk kedepannya, saudara, semua agama akan dihapus. Semua agama akan dihapus dan hanya diberlakukan satu agama, one world religion, saudara, satu agama saja. Dan di dalam agama yang akan diberlakukan di kemudian hari, saudara, itu tidak boleh menyebut nama Tuhan di dalam agama itu. Karena yang setelah diselidiki bahwa ternyata semua kekacauan, semua masalah yang terjadi dalam dunia ini karena masalah nama Tuhan. Sehingga supaya dunia ini aman, nama Tuhan jangan disebutkan di dalam agama yang baru. Kalau kita berpikir secara manusia, ya betul, karena nanti non-Kristen bilang Allah itu saya punya Tuhan. Orang Kristen bilang saya juga punya Tuhan namanya Allah. Sudah. Hanya ribut tentang masalah nama Tuhan. Akhirnya sudah ada keputusan yang sudah ditandatangani oleh para pemimpin agama sedunia bahwa saudara-saudara sepakat untuk nama Tuhan dihilangkan di dalam agama yang baru. Yang kedua, ada satu negara, pimpinan satu negara bertemu dengan negara China, saudara, dan ada keputusan untuk revisi Alkitab. Dalam revisi Alkitab itu, saudara-saudara, tidak boleh, saudara, Yesus itu kan, Tuhan Yesus kan sangat dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, dihebat-hebatkan dalam Alkitab. Jadi nanti terjadi revisi Alkitab, Tuhan Yesus itu direndahkan, tidak dipakai. Ini saudara, belum antikris, tetapi roh antikrisnya sudah mulai terjadi. Seorang antikris itu berbicara tentang seorang pribadi, itu yang namanya pemimpin tunggal. Dia akan menyatakan diri. Mungkin Bapak bertanya, kapan orang ini akan menyatakan diri? Saya katakan tadi, ketika terjadi pengangkatan gereja Tuhan, rapture terjadi, semua dunia dalam keadaan kacau balau, orang ini akan menyatakan, tenang, saya ada. Saudara bisa bayangkan nanti terjadi peristiwa rapture, satu dunia semua kacau balau. Pilotnya itu saudara orang Kristen, orang percaya, orang benar, dibawa otomatis pesawat itu akan jatuh. Saudara lagi bawa kendaraan dan saudara dibawa oleh Tuhan dalam peristiwa rapture, kendaraan itu akan tabrak satu sama lain, saudara. Negara-negara mungkin pemimpinnya, saudara, pemimpinnya orang takut akan Tuhan, terjadi masuk dalam pengangkatan, negara itu akan kacau, semua dunia akan kacau balau. Disitulah sang pemimpin tunggal akan muncul, menyatakan diri, saudara. Disitulah akan terjadi pemaksaan. Wahyu pasal 13 terjadi, barang siapa yang tidak memiliki tanda tidak bisa menjual dan membeli. Sekarang roh antikristus tengah terjadi, saudara. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, di kemenangan iman ini, dunia tengah diarahkan masuk di dalam satu sistem, saudara. Dengar baik, saudara. Memang sistem, kalau kita lihat ini sistem memudahkan kita. Dengan sistem ini, saudara, kita bisa naik pesawat. Dengan sistem ini, saudara, kita bisa belanja ke mall. Dengan sistem ini kita bisa belanja ke pasar, saudara. Tapi hati-hati, saudara-saudara, karena sistem ini mengarahkan kita, saudara-saudara, kepada apa yang saya sudah sebutkan tadi, saudara. Roh antikris mulai bekerja. Jemaat Tuhan, orang percaya harus siap menghadapi pekerjaan-pekerjaan roh antikris. Ini sesuatu, kalau Alkitab sudah katakan jadi, itu jadi, tidak bisa tidak. Sekarang Wahyu 13 ada di depan kita, ayat 16, saudara, ada di depan kita. Orang yang, dan dia menyebabkan kepada orang tua, muda, kecil, besar, laki-laki, perempuan, hamba, merdeka, kaya, miskin, semua akan diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya.
dan setiap orang yang tidak punya tanda tidak bisa membeli dan menjual. Ini akan terjadi Bapak Ibu. Tapi itu Antikristus belum berkuasa secara penuh, saudara. Mari kita menikmati hidup ini, tetapi nikmatilah hidup dengan bijaksana dari Tuhan. Amin. Nikmatilah hidup ini dengan bijaksana daripada Tuhan. Kalau tidak, saudara, sekarang ini dunia mulai diarahkan, saudara. Saya belajar apa Tuhan yang sampaikan dalam Matius pasal 24. Kalau kamu melihat ini terjadi, jangan takut. Itu barulah permulaan menjelang zaman baru. Saudara dengar, catat, zaman baru. Dan sekarang saya dan saudara, negara kita, dunia sudah masuk di dalam zaman baru yang namanya new normal. Baru itu adalah new normal. Kita hidup memang hidup normal biasa, tetapi hidup diatur oleh sistem. Dan sekarang saudara, dunia sudah masuk dalam tatanan dunia baru, NWO. Sekali lagi Bapak saya sampaikan, dunia sudah masuk di dalam tatanan dunia baru, NWO, New World Order, saudara. Kita sudah masuk di dalam tatanan dunia baru. Semua sudah diatur dengan sistem. Dan Tuhan Yesus sudah katakan, itu barulah permulaan menjelang zaman baru. Kita sudah masuk di zaman baru, saudara. Karena itu saudara, sebagai hamba Tuhan, hari ini saya pesan kepada saudara, saudara harus memiliki satu siap yang namanya siap menghadapi roh-roh antikris yang bekerja di hari-hari ini. Apalagi saudara, dengan jelas Alkitab berkata, menyangkal bapa maupun anak, saudara. Waktu saya di Israel, saudara, orang tour guide katakan begini, Tuhan Yesus itu di Israel ini sendiri, negara ini sendiri, saudara-saudara, dikatakan masuk dalam daftar orang gila yang kayak 200 sekian. Karena apa? Dia manusia, tetap dia menyatakan diri sebagai Tuhan. Dan orang Israel tidak percaya Tuhan Yesus sebagai Mesias sampai hari ini, saudara. Mereka tidak percaya Tuhan Yesus sebagai Mesias. Maka itu dikategorikan orang gila. Karena apa, saudara? Dia menyatakan diri sebagai Tuhan, Mesias. Dan mereka punya keyakinan, saudara. Kemarin saya masih mengikuti penjelasan berita tentang mereka sudah mengumumkan akan membuka Golden Gate dalam waktu dekat. Tapi tanggalnya belum ditentukan. Tapi sudah diumumkan pemerintahan Israel bahwa Golden Gate segera dibuka. Sejak tembok, saudara-saudara, Yerusalem itu dibangun sampai hari ini, satu pintu gerbang dari 7 pintu gerbang. Salah satunya sudah Golden Gate menuju kepada bagian timur Yerusalem, itu belum dibuka sampai hari ini. Dan mereka punya keyakinan, orang Yahudi punya keyakinan, kalau ini dibuka berarti Mesias pasti datang dan masuk lewat sini. Ternyata Golden Gate itu berhubungan erat sekali dengan peristiwa kedatangan Mesias. Mari kita siap, Bapak Ibu. Haleluya, siap? Iya, siap menghadapi keadaan manusia akhir zaman, siap menghadapi penampian gereja Tuhan, siap mengalami lawatan Roh Kudus di hari-hari terakhir, dan siap menghadapi saudara-saudara roh-roh antikris yang sudah mulai bekerja di hari-hari ini. Inilah pesan saya dan saya titipkan lewat firman Tuhan hari ini. Kiranya ini direnungkan, dan apa yang saya katakan ini direnungkan dan dikaji dengan semua keadaan yang terjadi di sekitar saudara. Dan pastikan saudara menjadi orang yang bukan masuk di dalam orang yang keadaan manusia pada akhir zaman. Saudara bukan orang yang nanti ditampi dan keluar. Saudara bukan orang yang tidak mengalami lawatan Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi di mana? Saudara orang masuk di sana. Dan yang terakhir, saudara bukan orang yang ditawan oleh roh antikris, tetapi saudara tetap berdiri pada kebenaran Tuhan. Kalau saudara kerjakan ini, saudara nanti saudara akan datang. Tuhan Yesus berkata, masuklah ya hambaku yang sabar di tempat yang sudah disediakan oleh Bapakku sejak dunia ini dijadikan. Tetapi celaka sekali saudara datang, hanyalah kau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Ngapain saudara jadi orang Kristen sekarang? Ngapain berkorban begitu banyak untuk pembangunan rumah Tuhan, tapi hanya saudara ditolak di sorga hanya karena masalah tidak siap. Tuhan memberkati kita.
atas firman Tuhan ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Hamba sudah memperkatakan firman Tuhan bagi umat-umat-Mu di gereja Kemenangan Iman ini hari ini. Tuhan, lebih sempurna adalah milik kepunyaan Tuhan. Roh Kudus terus mengingatkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami terus memiliki kesiapan di dalam hidup ini, siap menghadapi keadaan manusia akhir zaman, siap menghadapi penantian gereja Tuhan di akhir zaman, dan siap mengalami lawatan Roh Kudus dan pencurahan Roh Kudus di akhir zaman, dan siap menghadapi pekerjaan roh-roh antikris di hari-hari ini. Kami Tuhan, kekuatan kami hanya dalam Tuhan Yesus. Untuk itu jangan pernah lepaskan tangan-Mu dari hidup kami Tuhan, supaya kemanapun kami pergi dan berada, ya Tuhan, kami selalu mempunyai dasar firman Tuhan di dalam hidup kami, yang mengarahkan kami kepada kebenaran, dan tetap kuat, tetap siap menghadapi semua situasi dan kondisi yang terjadi di hari-hari ini. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal buat selama-lamanya. Ini doa dan syukur kami Bapa. Kami percaya Tuhan sudah ada dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman Tuhan.